Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya Yesa Devi Kasari dari kelas Tadris Matematika A dengan NIM 2114040027. Pada video kali ini saya akan menjelaskan serta membacakan hadis ke-11 dari mata kuliah Hadis Tarbawi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zulheldi MAG. Baik, sebelum penjelasan, saya akan bacakan hadisnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisu Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal julusa fit turqati qalu ya Rasulullah ma lana buddun min majalisina natahaddatsu fiha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa iza abaitum illa masjid wa at-tariqa faqahu qalu wa ma faqahu qala adul basari wa kafful aza wa raddus salam wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Baik, sebelum kita lanjut ke penjelasan yang lebih jauh dari hadis ke-11 ini, kita coba lihat dulu artian perkata dari hadis tersebut agar kita lebih mudah memahami makna dari hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang disampaikan atau hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Semoga keduanya diridhoi oleh Allah. Dari an-nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, iyyakum, hindarilah olehmu, wal julusa, duduk-duduk, fit turuqati, jalan-jalan. Qalu, mereka berkata, ya wahai Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, malata budud, apa yang menjadi penghalang bagi kami, min, dari, majalisina, tempat duduk kami. Ya Rasulullah, ma lana buddun min majalisina. Wahai Rasulullah, apa yang menjadi penghalang bagi kami dari tempat duduk kami? Natahaddatsu fiha, kami membicarakan hal-hal penting lainnya. Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faiza, maka apabila abaitum, kamu enggan, illa, kecuali, al majlisa, tapi kamu mesti duduk di situ, fa'atu, maka berikanlah olehmu, at-tariq, kepada jalan itu, haqqahu, haknya. Qalu, maka mereka berkata, wama, dan apakah, haqquhu, hak jalan itu.
qala berkata, di sini yang berkata yaitu Rasulullah, Adul basori, memelihara atau menjaga pandangan, wakaful aza, menahan perbuatan menyakitkan atau jangan mengganggu, waraddus salami, dan menjawab salam, wal amru bil ma'rufi, dan menyuruh untuk berbuat baik, wan nahyu anil mungkar, dan melarang berbuat mungkar. Setelah kita tahu arti perkata dari ayat tersebut, kita lihat penjelasan ayatnya, yaitu tema dari hadis ke-11 ini yaitu ada hak jalan, hak kotor, di mana hadis ini menjelaskan tentang adab duduk di pinggir jalan jika dalam keadaan terdesak atau terpaksa. Tapi pada dasarnya di dalam hadis ini kaum muslimin itu tidak boleh duduk-duduk di pinggir jalan, apalagi di tengah jalan. Isi hadis ini bisa kita lihat itu sangat realita atau sangat banyak tampak pada zaman ini, di mana sekarang orang tidak hanya duduk di pinggir jalan, bahkan juga di tengah jalan ada orang yang makan-makan dan ada juga orang yang melakukan pesta di tengah jalan sehingga orang tidak bisa lewat. Jadi hadis ini menjelaskan tentang seorang muslim tidak boleh atau harus menghindari duduk-duduk di jalan, di pinggir apalagi di tengah. Lalu di sini diperlihatkan dari hadis ini ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi tentang perihal adab duduk di pinggir jalan ini. Apa kata sahabat Nabi? Bagaimana jika ada kepentingan yang ingin dibicarakan, yang dengan waktu dan tempat membicarakannya itu hanya di jalan itu. Kalau dibawa ke jalan lain atau kalau ketika kita cari tempat lain itu tidak bisa atau tidak terkejar waktunya. Karena halnya yang sangat mendesak, karena penting, karena ada kalanya begitu. Jadi kita sebenarnya tidak mau duduk di situ. Ketika sebenarnya kita tidak ingin duduk di pinggir jalan, akan tetapi ada suatu hal pembicaraan yang sangat penting yang harus kita bahas di pinggir jalan tersebut. Sehingga Nabi menyikapi dari pertanyaan sahabatnya ini. Bagaimana Nabi menjawabnya, yaitu apabila ketika sebenarnya kamu itu enggan, kamu tidak berniat, atau ketika kita tidak bermaksud, kita tidak merencanakan untuk duduk di jalan itu. Akan tetapi karena ada kepentingan tertentu, kita harus duduk di pinggir jalan. Maka kamu harus memberikan hak jalan itu atau hak orang lain terhadap jalan tersebut. Yang jelas pada dasarnya dilarang duduk di pinggir jalan atau di jalan-jalan lainnya seperti di trotoar atau sebagainya. Banyak sekali pada zaman ini orang yang hobi duduk di pinggir jalan, atau hanya sekedar mengobrol-ngobrol, atau kebanyakan sekarang orang yang parkir di pinggir jalan. Dan banyak kelakuan lainnya yang sering dilakukan oleh mahasiswa dan lain-lain. Kadang
Ada seperti orang yang menantang orang lain atau dengan seperti mengajak orang lain untuk berkelahi, mencari-cari masalah dengan orang lain di jalan tersebut. Jadi orang yang berakhlak baik tinggalkan itu. Karena bagaimana? Karena sama-sama kita tahu bahwa jalan itu tempat lewat. Nanti ketika kita duduk di pinggir jalan, ada saja terjadi masalah seperti mungkin terjadi kecelakaan yang tidak kita inginkan, atau ada orang yang kesulitan karena kita memenuhi jalan tersebut sehingga terjadi kemacetan di jalan tersebut atau sebagainya. Akan tetapi bagaimana kalau terpaksa? Kata Nabi pada hadis ini, karena terpaksa jadi boleh. Akan tetapi setelah urusan selesai, kita harus cepat-cepat bubar dari jalan tersebut agar kita tidak menyebabkan permasalahan dengan urusan kita tersebut. Lalu membahas tentang hak jalan. Sahabat Nabi ini bertanya lagi kepada Nabi, bagaimana dengan hak jalan tersebut? Apa saja hak jalan tersebut? Lalu Nabi menjawab apa saja hak jalan yang harus diberikan. Yang pertama yaitu kita harus menjaga pandangan. Jadi ketika kita duduk di pinggir jalan, jangan mata kita jelalatan kepada orang-orang yang sedang lewat. Apalagi kita tujuannya duduk-duduk untuk cuci mata. Karena kebanyakan zaman sekarang banyak sekali orang-orang baik muda ataupun tua yang duduk-duduk di pinggir jalan hanya sekedar untuk melihat-lihat orang yang lewat saja dan menggoda-godanya. Dan ini juga sangat dilarang pada ajaran agama kita. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa tidak semua orang itu suka apabila dia dipandangi ketika lewat. Kadang sifat seperti ini juga membuat sebagian orang yang lewat di jalan tersebut itu merasa risih karena dia lewat itu dipandangi. Jadi ketika kita duduk di pinggir jalan untuk menyelesaikan suatu urusan, jadi kita harus fokuslah pada apa yang penting, apa yang sangat mendesak, apa yang saat itu kita bicarakan. Jangan matanya jelalatan melihat orang-orang yang lewat sehingga nanti terjadi masalah. Ada orang yang risih dengan apabila dia dipandangi. Untuk hak yang kedua yaitu jangan mengganggu. Seperti yang telah dijelaskan, apabila jalan itu sempit, kita tetap duduk di jalan tersebut, mengobrol di sana sehingga orang macet. Padahal kita tahu jalan tersebut sangatlah sempit dan di sana adalah tempat orang lewat yang ramai. Akan tetapi kita tetap memaksakan untuk berbicara di sana, mengobrol di sana. Itu namanya sangat mengganggu. Jadi jangan menimbulkan gangguan bagi orang lain yang lewat di sana. Jadi ketika kita duduk di pinggir jalan, kita juga harus melihat suatu kondisi dan situasi jalan tersebut. Ketika jalan itu sempit, lalu kita memilih untuk tetap membicarakannya di sana, tentu saja jalan itu akan penuh gara-gara kita berdiri atau duduk di pinggir jalan tersebut. Sehingga itu menyebabkan kemacetan atau lain sebagainya. Itu namanya kita telah mengganggu. Jadi pada hadis ini dijelaskan untuk hak yang kedua yaitu kita tidak boleh mengganggu orang yang menggunakan jalan tersebut. Yang ketiga yaitu ada menjawab salam. Di mana di sini itu berarti ketika ada orang yang menyampaikan salam, kita harus menjawab salam tersebut. Kita harus
menebarkan atau mendoakan keselamatan orang-orang yang lewat atau orang-orang yang melalui jalan tersebut. Hak yang keempat yaitu mengajak serta menyuruh kepada kebaikan. Ketika kita di pinggir jalan, itu kita juga bisa melakukan sesuatu hal yang positif, sesuatu hal yang bisa mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Seperti apabila kita di pinggir jalan, mungkin kita menyuruh orang untuk kalau ada sampah kita buang, seperti itu. Itu termasuk menyuruh kepada kebaikan. Yang kelima yaitu melarang kemungkaran, di mana kita ketahui bahwa di jalan itu salah satu tempat yang sangat rawan, yang sangat sering terjadi di sana itu kemungkaran atau kejahatan lainnya. Jadi kita bisa melarang atau menasehati agar kemungkaran itu tidak terjadi. Seperti apabila ada orang yang akan berkelahi, di sana kita menasehati. Apabila ada orang yang akan berbuat salah atau berbuat maksiat atau segala macam yang itu tidak sesuai dengan syariat kita bisa menasehatinya, kita bisa mengingatkannya. Itu juga merupakan salah satu hak jalan yang harus kita lakukan apabila kita dalam keadaan terdesak dan kita duduk-duduk di pinggir jalan tersebut. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa hak jalan itu adalah hal-hal yang harus kita lakukan ketika kita duduk di pinggir jalan. Ketika dimana bagi seorang muslim duduk di pinggir jalan itu sangat dilarang karena ada beberapa kemudaratan yang dapat ditimbulkan apabila kita duduk-duduk di pinggir jalan. Akan tetapi di sini diberi kemudahan yaitu apabila kita berada pada saat yang sangat-sangat memaksa atau sangat-sangat penting, maka diperbolehkan membicarakannya di pinggir jalan asalkan kita memenuhi hak jalan yang 5 yang saya jelaskan tadi. Dan selanjutnya yaitu adakah hubungan hadis dengan pendidikan. Yang saya lihat dari hadis ini yaitu yang pertama ada membahas tentang pendidikan akhlak, di mana maksudnya yaitu ada pendidikan akhlak yang baik, yaitu kita sangat di mana seorang muslim harus sangat menghargai hak orang lain, baik hak orang lain di jalan atau hak orang lain sebagainya. Dengan menghargai hak orang lain itu kita juga melakukan salah satu contoh perbuatan atau akhlak yang sangat baik. Yang kedua ada membahas tentang metode pembelajaran, di mana pada hadis ini saya lihat ada suatu metode pembelajaran yaitu metode tanya jawab, di mana pada hadis ini diparodikan atau dicontohkan yaitu ketika seorang sahabat Nabi bertanya mengenai bagaimana adab di jalan ketika kita terpaksa untuk berhenti atau untuk duduk di pinggir jalan tersebut, dan Nabi menjawab serta menjelaskan adab-adabnya tersebut. Lalu sahabat ini menanyakan tentang hak-hak yang harus dipenuhi ketika kita duduk di pinggir jalan, dan Nabi juga menjelaskan tentang hak-hak tersebut. Jadi di sini terjadi sebuah metode pembelajaran yaitu metode saling tanya jawab antara peserta didik dengan pendidiknya. Yang ketiga yaitu ada tentang kurikulum, di mana yang saya lihat dari hadis ini kurikulum harus memenuhi kebutuhan masyarakat, di mana pada hadis ini dijelaskan bahwa seorang muslim tidak boleh duduk-duduk di pinggir jalan karena akan menyebabkan permasalahan atau segala macam. Akan tetapi karena kurikulum itu sesuai dengan kebutuhan, apabila kebutuhan yang dicontohkan dalam hadis ini yaitu apabila kita dalam keadaan terdesak,
kurikulum ini juga menyesuaikan. Jadi kalau kita dalam keadaan terdesak, kita boleh duduk di pinggir jalan untuk menyelesaikan urusan kita tersebut. Jadi kurikulum yang baik itu adalah kurikulum yang bisa menyesuaikan diri dengan masyarakatnya, yang bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan yang diperlukan. Baik, mungkin sekian penjelasan hadis ke-11 dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.